Hutan bukan hanya sebagai ruang ekologis, tetapi ruang untuk memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau Community Forest Management menjadi salah satu pendekatan untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan juga antara kesejahteraan masyarakatnya. Untuk memahami kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan tersebut, kami melakukan observasi lanjutan di Desa Padang Behar atau tepatnya KTH Rimba Mekar, Kelompok Tani Hutan Rimba Mekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada observasi kali ini, kami bersama teman-teman akan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang ada di dalam kelompok tani hutan atau KTH Rimba Mekar yang ada di Padang Behar. Tujuannya adalah sebagai dasar penyusunan program pendampingan dari Community Forest Management melalui observasi, wawancara, dan juga analisis. Kami akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat, memahami kondisi yang ada di kawasan sekitar dan juga kebutuhan yang teridentifikasi. Selamat menyaksikan. KTH Rimba Mekar merupakan kelompok pengelolaan hutan yang berada di Desa Padang Behar, Kabupaten Kuningan. Kawasan ini didominasi oleh tumbuhan endemik dan juga hutan pinus dengan berbagai aktivitas pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain memiliki fungsi ekologis, kawasan ini juga berperan sebagai sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat. Observasi yang dilakukan dengan mengamati kondisi fisik kawasan, aktivitas masyarakat, serta sarana pendukung yang terdapat di lokasi. Nah, selain observasi langsung, kami juga mencari studi pendukung, seperti melakukan wawancara singkat dengan para pengelola dan juga masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Nilai ekonomisnya tinggi ini coba. Sehari dapatnya segini. Kira-kira 5 kilo ya? Oh, segini 5 kilo, Pak. Berapa? Ada 4 kilo mah. Oh, cincau tuh begini Sekarang ya? harganya per kilo berapa? 60. Berarti kalau buat kita keliling-keliling itu pakai motor. Berarti diolah sendiri di rumah. Nah, cincau, iya. Cuman manen aja. Berarti 4 orang pengambil dari hutan bisa yang jualan 40 orang. Ini sekarang kan orang banyak ya yang udah lambung katanya kan kalau minum kopi kan perih. Loh, ternyata coba kan nyobain kopi-kopi yang asli ini. Kan dia terlalu besar. Jadi ketika ini udah nutup geser ke sini dia nggak masalah. Selanjutnya teman-teman, dari hasil observasi secara langsung kami mendapatkan bahwasannya di kawasan ini memiliki berbagai macam potensi, baik dari sumber daya alam maupun dari aspek sosialnya. Nah, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di sini berupa kemari teman-teman, berupa
penyadapan getah pinus dan juga penanaman kopi, yang mana dua kegiatan tersebut terdapat berbagai macam kegiatan-kegiatan lain yang ada di kawasan ini. Dengan berbagai kegiatan tersebut menjadikan pendukung aktivitas ekonomi bagi masyarakat setempat. Bisa dilihat di sisi lain, kondisi tutupan lahan yang masih sangat terjaga ini menjadikan modal penting bagi keberlanjutan kawasan konservasi di hutan ini. Melengkapi hasil observasi, kami melakukan wawancara singkat kepada pengelola dan masyarakat untuk mengetahui tantangan dan juga kebutuhan yang akan dirasakan masyarakat. Kebetulan kami sedang berada di rumah ketua kelompok tani hutan yang ada di Rimba Mekar atau Padebenghar. Tadi kan ada lada, ya, kemudian kapulaga, ada jengkol itu kan. Kemiri. Alpukat berarti sekarang udah nggak ada ya Pak? Ada. Nanti kalau kita lebih masuk lagi banyak ditemukan alpukat. Berarti sawi banyak. Ada. Nah, udah jengkol sudah nangkap. Kenapa kita memperbanyak jenis buah-buahan gitu kan? Tujuannya supaya tidak ada lagi penebangan. Kalau yang jenis kayu otomatis kan ya emang buat ditebang gitu ya. Buat ditebang. Belum. Jadi kita ada paguyuban ya. Paguyuban itu ya sebagai penghubung ke mitra-mitra. Ya otomatis segi keilmuan karena si masyarakat ini sebetulnya butuh pendampingan, contoh gitu kan. Sekarang kita fokus ke komoditi kopi, bagaimana hasil komoditi kopi ini hasilnya lebih meningkat gitu kan. Misalkan perlu apa aja yang dilakukan gitu kan supaya hasilnya meningkat. Ya justru saya berharap gitu kan ada dari sisi akademis yang bisa gabung dengan kelompok. Kami berharap. Kalau selain itu ada lagi nggak Pak? Iya banyak. Kerja sama konservasi itu kan penting karena konservasi ini nggak bisa dilakukan hanya per kelompok aja, misalnya tanggung jawab bersama kan kalau konservasi. Sebenarnya kan gini, ketika sekarang program udah ada kerjasama itu minimalnya kan Balai Taman Nasional itu ada pendampingan dan harus itu ini dalam aturan harus ada pendampingan. Tidak ada pendampingan masyarakat itu tidak ada. Sebenarnya yang dibutuhkan itu ketika masyarakat sudah seperti itu karena ada kerjasamanya itu ya mereka pun harus ada pendampingannya. Contoh misalkan pendampingan dalam segi teknis baik dalam segi tadi keamanan itu kan pengawasan apalagi penanaman segala macam ini mana kooperasi mereka ada teknis ini zona di sini yang harus ditanam sebenarnya seperti apa saja yang boleh apa saja yang enggak kan begitu. Kan masalah persemaiannya. Iya. Masalah persemaian. Kebetulan yang pusat sentralnya itu kan di Setanegara, yaitu di Bujagat. Nah sekarang kemarin juga saya habis dari sana, maksudnya mengondisikan untuk tempat kan mau dipermanenkan itu buat persemaian. Kalau yang sentral itu di Setanegara dan di tiap KTH pun sekarang udah mulai dianjurkan harus punya persemaian supaya terdekat jaraknya.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengelola KTH Rimba Mekar, diketahui bahwa pengelolaan kawasan hutan di Desa Padabenghar telah menerapkan prinsip-prinsip Community Forest Management, yaitu pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat secara aktif sebagai pelaku utama sekaligus penjaga kelestarian kawasan. Melalui kelompok tani hutan Rimba Mekar, masyarakat tidak hanya memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, seperti penyadapan getah pinus, budidaya kopi dengan sistem agroforestry, serta pemanenan kemiri pada beberapa waktu, dan juga pemanenan hasil hutan lainnya. Tetapi, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk merawat kawasan, melakukan penanaman, dan berpartisipasi dalam pencegahan kebakaran hutan. Berdasarkan hasil observasi, kawasan ini juga memiliki beragam vegetasi lokal yang mendukung keanekaragaman hayati serta memperkuat fungsi ekologis hutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan hutan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya hutannya. Selain itu, dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan dilakukan melalui kelembagaan KTH dengan pembagian hak dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggotanya. Pendekatan ini tentunya mencerminkan salah satu prinsip utama Community Forest Management, yaitu adanya kolaborasi antara masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan, sehingga manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi dapat berjalan secara seimbang. Temuan-temuan tersebut kemudian menjadi dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan juga menyusun rekomendasi program pendampingan yang sesuai dengan kondisi KTH Rimba Mekar. Dari data-data yang kami dapatkan, kami mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas penyusunan program pendampingan. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa KTH Rimba Mekar telah menjalankan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa kebutuhan utama yang perlu diperkuat agar pengelolaan kawasan dapat berjalan secara lebih optimal. Kebutuhan tersebut meliputi aspek legalitas, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan nilai tambah hasil hutan, pemasaran produk, serta pengembangan kemitraan. Kelima aspek tersebut, selain berkaitan legalitas, menjadi dasar pengelolaan kawasan. Peningkatan kapasitas masyarakat pendukung pengelolaan hasil hutan, pengembangan nilai tambah, dan pemasaran akan meningkatkan manfaat ekonomi, sedangkan kemitraan memperkuat keberlanjutan program. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat, terdapat 3 program prioritas yang direkomendasikan. Ketiga program tersebut dipilih karena dinilai mampu menjawab kebutuhan utama di KTH Rimba Mekar, mulai dari aspek kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelolaan hasil hutan bukan kayu, hingga penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan Community Forest Management. Selain itu, terdapat 2 program pendukung yang berfokus pada penguatan pemasaran produk hutan, serta konservasi dan juga mitigasi kebakaran hutan berbasis masyarakat. Program prioritas pengembangan, program penguatan kelembagaan KTH, program pengembangan HHBK, program kemitraan pengelolaan hutan, serta program pendukung seperti program pemasaran produk hutan dan juga program konservasi berbasis masyarakat. Kelima program tersebut disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat selama observasi dan juga wawancara. Masing-masing program saling melengkapi dalam memperkuat aspek kelembagaan, meningkatkan kapasitas masyarakat, memperluas pemasaran produk hasil hutan, serta mendukung konservasi kawasan secara berkelanjutan. Maka dari itu, selain menyusun program-program prioritas maupun pendukung, kami juga melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan programnya. Seperti yang pertama itu melakukan program penguatan kelembagaan KTH, dilanjutkan dengan program pengembangan hasil hutan bukan kayu, lalu dilanjutkan lagi dengan program kemitraan pengelolaan hutan,
tahapan keempat melakukan program pemasaran produk hutan, dan terakhir yaitu program konservasi berbasis masyarakatnya. Nah, program-program tersebut dirancang untuk saling mendukung. Penguatan kelembagaan menjadi fondasi awal, kemudian diikuti peningkatan kapasitas budidaya dan pengolahan hasil hutan bukan kayu. Selanjutnya, melakukan pemasaran produk diperkuat agar memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi, didukung kolaborasi multi pihak dan penguatan konservasi untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan hutannya. Diagram ini menunjukkan hubungan utama dalam community forest management di kelompok tani hutan rimba mekar, di mana pengelolaan hutan dimulai dari masyarakat yang memiliki kapasitas, pengetahuan, dan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan kawasan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis kebutuhan masyarakat, kelompok tani hutan rimba mekar telah menunjukkan praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mencerminkan prinsip community forest management. Meskipun masih terdapat beberapa kebutuhan penguatan, rekomendasi program yang disusun diharapkan dapat mendukung pengelolaan hutan yang lebih produktif, partisipatif, dan berkelanjutan. Community forest management bukan hanya tentang memanfaatkan hasil hutan, tetapi juga tentang membangun keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan kelompok tani hutan rimba mekar dapat terus berkembang sebagai contoh pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang memberikan manfaat bagi generasi saat ini maupun masa depan.